Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang dulur-dulurku kabeh, Komedia, dulur-dulur Arema. Sebetulnya hari ini mau bernyataan sikap tentang perdamaian, tapi ternyata tadi saya sudah berbicara banyak sama Andi Peji sebagai koordinator dan ketua supporter bonek. Dia bilang bahwa dengan pernyataan yang kemarin itu adik-adik sudah adem. Alangkah indahnya kalau pernyataan perdamaian itu didatangi dengan berbagai kubu supporter saudara-saudara kita yang ada di seluruh Indonesia. Jadi sekarang ini bukan masalah perdamaian, mungkin hanya kita untuk satu komando. Ya wis ini nuruti, tak pikir kulo apik nek kabeh dulu supporter teko. Nanti kita siap memfasilitasi di mana dan itu mungkin lebih abdul kalau didatangin, nanti mungkin dibuat acara yang seperti apa supaya persaudaraan ini benar-benar kekal dan abadi. Dan tujuannya sama, kita sebagai supporter seluruh Indonesia, Malang khususnya, ingin meninggalkan jejak peristiwa yang indah dengan perdamaian ini, karena kasihan adik-adik kita yang di bawah kita, adik-adik kecil kita. Berkali-kali saya bilang kalau hujatan dan nyanyian-nyanyian itu dinyanyikan di stadion dan ditayangkan lewat televisi dan ditonton oleh adik-adik kita, itu akan meracuni virus-virus racun itu sehingga timbul dendam walaupun dia tidak mengerti permasalahannya. Dan inilah harus segera dihapus. Saatnya kita bersama-sama untuk mengubur dendam, mengubur benci di bawah kibaran cinta dan kasih sayang. Saya pikir itu, jadi tunggu tanggal mainnya untuk kesepakatan damai bersama, supaya tidak hanya satu sisi atau satu supporter, tapi walaupun kita sudah tahu ternyata energi perdamaian ini ada di seluruh Indonesia, bahkan supporter di seluruh dunia. Jadi semuanya juga merasa prihatin lah dengan kejadian ini. Udahlah, selesailah sekarang tentang pertengkaran. Apa gunanya itu para? Untuk apa terus bertengkar? Ini adalah sesuatu yang sebetulnya berat, karena masih ada duka yang mendalam. Gak iso ngomong akeh, tapi hati nurani ini damai. Aku gak iso kangen ngomong karena duka ini benar-benar luar biasa, benar-benar luar biasa. Ya kalau saya kadang-kadang nangis sendiri ya gak apa-apa, karena saya sebagai warga Malang dan ini gak suka kontrak, gak iso didandani, gak iso dilarang bahwa ini panggilan jiwa. Kita semua yang di sini, saya harapkan ini adalah panggilan jiwa. Ini adalah energi ketulusan yang benar-benar ingin mengawal kasus ini, bahkan mengawal perdamaian ini sampai selama-lamanya dan salawasi. Ayolah adik-adik ini sing wis almarhum itu didadekno pahlawan perdamaian. Karena apa? Tanpa kita seluruh supporter, saudara-saudara kita supporter di seluruh Indonesia itu menyuarakan perdamaian. Semua tampilan di tugu pahlawan ribuan, bahkan tahlil nyanyikan lagu kabar damai. Ini adalah hati nurani, ini adalah jiwa, bukan raga lagi. Mereka tersentuh dan mereka sesama supporter. Ternyata lawan kita ini bukan supporter. Dengan mati sekian banyak ratusan korbannya, ternyata lawannya bukan, tapi lawannya adalah gas air mata. Mungkin aku ngomong ini apa saja ini ikut mainnya di konteks itu, ya kan? Perdamaian ini ya harus insya Allah terwujud dengan sendirinya
Bukan kita yang ada di sini yang menyuruh mereka damai, tapi mereka dengan kesadaran sendiri, mereka mau damai dengan saudara-saudaranya sebangsa dan setanah air ini. Ini luar biasa menurut saya. Satu, terima kasih adik-adik saya yang sudah meninggalkan kita. Dia ternyata sebagai pahlawan-pahlawan perdamaian, dan kita yang ditinggalkan adalah pejuang-pejuang perdamaian. Marilah kita kawal perdamaian ini. Ya ini penting, tapi kita enggak ada yang hebat lah. Mereka sadar dengan sendirinya kok. Dan hati-hati juga banyak yang mengklaim itu dituruti, itu wis ngene. Ojo lah, saya ingin fokus bagaimana kita mengawal. Jangan sampai ada fakta yang terselubung, jangan sampai ada fakta yang tersembunyi di dalam tragedi di Kanjuruhan ini. Ini sebagai warga Malang, kalau sampai ada fakta yang tersembunyi, kalau sampai ada fakta yang terselubung, sampai titik darah penghabisan, saya akan mengawal ini. Awal itu dua kultur, nek yo nek gagah, wis ayo kabeh kosong. Ya Allah, kula mboten kepengin napa-napa, saestu supaya kalau hukum ditegakkan seadil-adilnya nanti dalam keputusan itu bisa menyirami luka. Jangan sampai kalau ini tidak ada keadilan di dalamnya, setelah sidang, setelah kita ikuti bersama, tidak ada keadilan, berarti luka ini semakin menganga. Kalau luka ini semakin menganga, ya tahu sendiri. Tapi tetap harapan kita karena ada tim independen, Pak Jokowi, Pak Mahfud, itu harapan kita. Mudah-mudahan mereka mendengar suara kita sesuai fakta yang ada di lapangan. Saya pikir itu dulu, dan sekarang membulatkan tekad. Ya apa caranya? Tolong, ayo bareng-bareng agar memasukkan ya apa caranya membulatkan tekad ini. Butuh proses memang, berat rasanya. Kalau perdamaian ini tidak dimulai dari sekarang, sampai kapan? Perseteruan masa ditinggalkan anak-anak cucu kita, bagaimana kita nanti kalau sudah meninggalkan perseteruan yang berlarut-larut. Menurut saya perdamaian ini harus ada, harus tercapai, tapi butuh proses. Tidak mudah untuk mengawal perdamaian ini. Apa yang dikatakan Samanto Barat, harus semua elemen supporter seluruh Indonesia. Kalau setia dari kita Aremania, dari teman kita bonek, ya agaknya kurang tepat dari AS Malang. Kalau semua elemen supporter yang ada di Indonesia itu merupakan saksi perdamaian. Itu aja masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.